Saudara-saudara yang terkasih, ada saat dalam hidup ketika kita sudah mencoba segalanya, bekerja keras, meminta bantuan orang, bahkan mengorbankan banyak hal, tapi tetap saja jalan terasa buntu, pintu tertutup, dan langit seakan diam. Dan di momen-momen itulah kita mulai merangkak, lutut menyentuh lantai, dan bibir pun mulai berbisik, "Tuhan, tolong aku." Saudaraku, hari ini aku tidak datang untuk menyampaikan teori rohani. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa satu doa yang lahir dari hati yang hancur lebih dahsyat dari ribuan usaha manusiawi. Dan kalau engkau masih bisa berdoa, engkau masih bisa bangkit. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan kami, Damai Sehari. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, Damai Sehari hanya ingin mengingatkan, bantu dan subscribe Damai Sehari. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda, mungkin sedang ada yang membutuhkan tanpa kita sadari. Terima kasih. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu agar hikmat dari Tuhan membuat kita mengerti dan membuka pengetahuan yang baru. Amin. Mari kita berikan sikap kita yang terbaik. Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan, kami datang kepadamu hari ini bukan sebagai orang kuat, tapi sebagai anak-anak-Mu yang lelah, remuk, dan rindu disentuh oleh kasih-Mu. Bicara kepada kami Tuhan, sembuhkan hati kami lewat firman-Mu, bangkitkan iman kami lewat kuasa doa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul khotbah hari ini, ketika doa menjadi nafas kekuatan. Saudara, izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang engkau lakukan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan? Apa yang engkau lakukan ketika sakit penyakit, putus asa, permasalahan hidup, dan lainnya terjadi atas dirimu? Dalam saat seperti itu, hanya satu tempat kita bisa datang, hadirat Tuhan. Dan cara masuk ke hadiratnya adalah lewat doa. Doa bukan alat darurat. Doa adalah gaya hidup. Kita sering salah paham, menganggap doa itu seperti ban serep, hanya dicari kalau keadaan darurat. Tapi bukan begitu juga, saudaraku. Doa adalah nafas rohani kita. Tanpa doa, iman kita akan layu. Hati kita akan dingin. Tanpa doa, kita akan merasa Tuhan jauh, padahal sebenarnya kita yang menjauh. Lihatlah kehidupan Yesus. Dia adalah anak Allah. Dia penuh kuasa, tapi tetap dia berdoa. Di Taman Getsemani sebelum disalib, Yesus tidak mengandalkan kekuatannya. Dia berlutut, berkeringat darah, dan berseru, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Itulah puncak kekuatan doa, ketika kehendak kita
diselaraskan dengan kehendak-Nya. Doa bukan sekadar permintaan, tapi hubungan. Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya saat butuh. Tapi doa bukan hanya soal permohonan. Doa adalah persekutuan antara hati manusia dengan hati Allah. Semakin kita sering berdoa, semakin kita peka pada suaranya. Semakin kita membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, semakin kita mengerti bahwa jawabannya selalu tepat, entah ya, tunggu, atau tidak. Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Kunci dari doa yang dijawab Tuhan bukan hanya karena kita minta, tetapi karena kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Saya pernah mendengar kisah tentang seorang ayah sederhana. Ia hanya tukang becak. Anaknya menderita leukemia. Tak punya uang, tak punya koneksi. Yang ia punya hanya doa. Setiap malam ia datang ke rumah sakit, masuk ke kapel kecil di pojok rumah sakit itu, dan berdoa dengan suara yang gemetar. "Tuhan, saya tidak pintar berdoa. Saya tidak tahu ayat, tapi anak saya itu pemberian-Mu. Saya cuma titip dia sama Engkau. Kalau Engkau mau ambil, ambillah dengan kasih-Mu. Tapi kalau boleh, tolong sembuhkan dia. Saya tidak kuat melihat dia kesakitan." Hari demi hari, minggu berganti minggu, dan tanpa penjelasan medis yang logis, kanker anak itu menghilang. Dokter tak bisa menjelaskan, tapi si ayah tahu. Tuhan menjawab doa yang lahir dari iman dan ketulusan. Tapi bagaimana agar doa kita dijawab? Saudaraku, mungkin engkau bertanya, "Pak, saya sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kenapa Tuhan belum jawab?" Perhatikan baik-baik. Pertama, apakah hatimu bersih? Mazmur 66 ayat 18 berkata, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarnya." Tuhan tidak menutup telinganya. Tapi dosa bisa menjadi penghalang antara kita dan Tuhan. Bersihkan hatimu. Akui segala dosa. Datang dengan rendah hati. Kedua, apakah engkau percaya atau hanya berharap setengah hati? Yakobus 1 ayat 6 berkata, "Hendaklah ia memintanya dalam iman. Sama sekali jangan bimbang. Tuhan menjawab iman, bukan keraguan. Kalau engkau minta tapi tidak percaya, itu seperti mengirim surat tanpa alamat. Jadi hilangkan keraguanmu. Yakin dan percayalah kalau doamu pasti akan dijawab oleh Tuhan." Ketiga, apakah engkau tinggal dalam firman Tuhan? Bukan hanya berdoa, tapi hidup dalam ketaatan. Doa yang dilandasi oleh firman dan ketaatan akan lebih selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga lebih mudah dijawabnya. Keempat, apakah engkau sabar menanti? Terkadang Tuhan menjawab, "Tunggu." Waktu Tuhan tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Namun kita sebagai manusia terkadang tidak sabar menanti. Ketika kita memohon kepada Tuhan, kita mengingini doa kita langsung dijawab. Tapi kita suka lupa, waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan lebih tahu apa yang harus dilakukan. Lalu, apa kunci doa yang dijawab? Doa yang benar keluar dari hati yang benar. Kalau hati kita tulus, bersih, taat, percaya, dan tanpa keraguan, doa kita akan menjadi senjata rohani yang luar biasa. Bahkan iblis gemetar.
bukan karena suara kita keras, tapi karena hati kita terhubung langsung dengan Tuhan semesta alam. Sebagai kesimpulan, saudaraku, kalau engkau hari ini sedang menghadapi gunung masalah, kalau engkau tidak tahu harus mulai dari mana, mulailah dari lututmu, berdoalah. Kalau dunia menutup semua pintu, ingatlah bahwa langit tidak pernah menutup pintunya. Tuhan masih mendengar, Tuhan masih peduli, dan Tuhan masih menjawab doa. Apapun permasalahanmu, sakit penyakit, rumah tangga, pekerjaan, atau apapun, berdoalah kepada Tuhan. Datang dengan iman yang tanpa keraguan, tersungkur kepadanya. Biarkan hati yang hancur menjadi jembatan doamu. Tuhan Yesus menghargai air matamu yang tulus. Biarkan Tuhan melakukan rencananya atas kita. Kita hanya harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, sebelum kita akhiri pembahasan ini, kita akan tutup dengan doa. Mari tundukkan kepala kita. Ya Bapa yang baik, hari ini kami belajar bahwa doa adalah kekuatan kami di tengah kelemahan. Ajari kami untuk setia berdoa walau jawaban belum tiba. Ajari kami untuk mempercayai rencana-Mu lebih dari rencana kami. Sucikan hati kami agar doa kami Engkau dengar. Bangkitkan kembali semangat yang hampir padam. Dan kalau hari ini ada yang merasa lelah dan ingin menyerah, tolong mereka Tuhan, peluk mereka, jawab doa mereka tepat pada waktu-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.